Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan coba menyampaikan sedikit informasi ya yang terkait dengan profesi advokat. Mudah-mudahan informasi singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Advokat itu sebuah profesi ya, yang sering disebut dengan officium nobile atau jabatan pekerjaan yang mulia. Nah, advokat itu sendiri kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, itu adalah seorang sarjana hukum atau sarjana hukum Islam yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk diangkat oleh organisasi advokat menjadi seorang advokat. Nah, itu versi Undang-Undang 18 2003 ya, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Undang-undang di sini tentunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ya. Jadi dalam hal ini advokat diangkat oleh organisasi advokat. Hanya terkait dengan sumpahnya itu disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Tapi pengangkatannya oleh organisasi advokat yang bersangkutan. Dalam konteks profesi, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Ini rumusannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sekarang mari kita lihat seorang advokat itu harus memiliki kemampuan apa saja, ya, sehingga dia mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Dia mesti mempunyai beberapa kemampuan-kemampuan hukum. Yang pertama, dia mampu menjalankan fungsi atau perannya sebagai seorang legal advisor atau seorang penasihat hukum. Dengan integritas keilmuan hukum dan pengalaman prakteknya, maka nasihat-nasihat yang diberikan oleh advokat dalam proses konsultasi akan menjadi suatu pencerahan bagi klien yang sedang menghadapi suatu persoalan hukum atau ketika akan melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Ketidaktahuan kita akan suatu hal, terutama yang terkait dengan hukum, akan membuat kita seperti orang yang tersesat di dalam hutan. Untuk itu kita butuh bimbingan atau petunjuk agar tidak tersesat dan panik. Kemampuan selanjutnya adalah fungsi legal auditor atau pemeriksa hukum. Apapun masalah atau perkara yang sedang dihadapi klien, sudah seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atau kajian atau analisa secara objektif dan menyeluruh, sehingga dapat diketahui dengan tepat dan benar posisi hukumnya, untuk kemudian ditentukan langkah-langkah apa yang akan ditempuh dengan mempertimbangkan untung ruginya.
Sebagai seorang legal auditor, maka advokat akan menuangkan secara tertulis proses dan hasil audit yang dilakukannya sehingga dapat dipahami atau dimengerti oleh klien, bahkan dapat digunakan sebagai bahan argumentasi. Kemudian kemampuan ketiga, bahwa seorang advokat harus mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang legal drafter atau perancang hukum. Karena semua dokumen hukum, baik yang berupa perjanjian atau kontrak, maupun yang berupa peraturan, atau apa saja dokumen yang mempunyai akibat hukum, selalu akan melewati tahap perancangan atau drafting. Dalam hal ini peran seorang advokat sangat penting, baik secara teknis maupun substansial. Sehingga untuk kepentingan hukum kliennya, maka ia dapat mengantisipasi kalimat-kalimat hukum yang digunakan dalam suatu perjanjian atau peraturan, termasuk memorandum-memorandum. Selanjutnya, kemampuan sebagai seorang legal investigator atau penyelidik hukum. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda akan membeli sebidang tanah atau kepentingan usaha, atau Anda akan mendirikan perusahaan di suatu daerah, atau ingin melakukan kerjasama usaha dengan pihak tertentu, termasuk dalam rangka mencari solusi atau penyelesaian dari suatu sengketa atau keadaan? Tentunya yang pertama kali dilakukan adalah melakukan penyelidikan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang segala sesuatu yang berhubungan sehingga permasalahannya dapat dipetakan dan untuk kemudian ditentukan langkah-langkah penyelesaiannya atau kebijakan apa yang akan diputuskan. Untuk penyelidikan atau penelitian tersebut, maka advokat dengan tim yang dibentuknya dapat mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, yaitu untuk menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, dan bagaimana. Peran selanjutnya adalah sebagai seorang legal defender atau pembela umum. Seorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat dalam setiap tingkat pemeriksaannya, sehingga diharapkan pemeriksaannya dapat berjalan tanpa ada tekanan, paksaan, atau jebakan. Dalam perkara pidana, tugas advokat adalah membantu hakim dalam menemukan peristiwanya, pelakunya, dan hukumnya, atau dalam rangka menemukan kebenaran material atau yang sebenarnya. Terakhir, peran sebagai seorang kuasa hukum atau mewakili para pihak yang bersengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan, litigasi dan non-litigasi, dapat menunjuk advokat untuk mewakilinya dengan kekuasaan tertentu. Dalam konteks sengketa di pengadilan, tentunya peradilan yang dimaksud dapat meliputi peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan niaga, peradilan hubungan industrial, pajak, termasuk arbitrase dan mahkamah konstitusi. Oke, mudah-mudahan informasi yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.